Baik Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah Allah takdirkan kita sampai pada hari ini, hari di mana masuk dalam jajaran satu di antara hari yang sangat istimewa, awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Sebagaimana kita tahu, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang disucikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud bulan hurum adalah bulan di mana seluruh amal soleh akan diberi ganjaran lebih, sebaliknya perbuatan buruk juga akan mendapatkan dosa yang lebih. Maka dikatakan fala tadlimu fihina anfusakum, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan dari Allah ini untuk maksimal melaksanakan amal soleh. Sebagaimana kita tahu, waktu kita terbatas. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in, umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Wa aquluhum ma yajuzu dalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Maka jikalau hadir sebuah informasi bahwa ada bulan di mana masuk dalam jajaran bulan-bulan istimewa, maka kita maksimalkan. 4 bulan tersebut adalah salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, sedang satunya adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi, khusus lagi karena kita di awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana Rasulullah bersabda, ma min ayamin al amalus sholihu fiha ahabu ila min hadhil ayam, yakni yaumul asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka saking dicintainya, para sahabat penasaran bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, apakah amal soleh di hari itu lebih dicintai dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, ya bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Rasulullah memberikan batasan di akhir hadis, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali dia ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seluruh jiwa raganya, hartanya, kemudian dia jihad fisabilillah dan dia meninggal menjadi syahid dan seluruh hartanya hilang, baru seimbang dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah taufik agar kita benar-benar bisa melaksanakan amal soleh di hari-hari itu, yang termasuk di dalamnya adalah sekarang ini. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan sebagian bagi yang mampu haji dan umroh? Kemudian puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Khusus tanggal 9 hari Arafah menghapus dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian takbir, zikir, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah taubatan nasuha. Mari kita lihat lagi dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kita istighfari, astagfirullah wa atubu ilaih. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang ketika nanti dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Juga yang dilakukan adalah amal soleh berbentuk menolong orang lain, bersedekah. Kalau kita punya kemampuan rizki, maka bersedekahlah di awal bulan Dzulhijjah. Karena sekali lagi, ma min ayamin al amalus sholihu fiha ahabu ila min hadhil ayam. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di 10 hari ini. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa melaksanakan seluruh amal soleh yang akan mengantarkan kecintaan Allah kepada kita insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, khusus untuk tanggal 10 Dzulhijjah, hari Id, maka Rasulullah bersabda, ma amina ibnu Adam yamun nahri amalan ahaba ilallah azza wajal min hiraqatid dam. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di hari Id tanggal 10 Dzulhijjah dibandingkan dengan hiraqatid dam, yaitu menumpahkan darah, maksudnya adalah berkorban. Oleh karena itu Bapak Ibu sedaya, jikalau panjenengan termasuk orang yang dianggap mampu oleh syariah untuk berkorban, berkorbanlah. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang diberi kelonggaran sa'atun fala yudhi, kemudian dia tidak berkorban, maka Rasulullah bersabda, fala yaqrabana musallana, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Artinya
orang yang diberi kemampuan tidak berkorban, maka dia termasuk orang yang tercela. Pertanyaannya Bapak Ibu Sedoyo, siapa yang dianggap mampu secara syariat? Maka para ulama menjabarkan. Yang pertama, orang yang mampu untuk berkorban adalah orang yang mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya di tanggal 10 hari Id, tanggal 11, 12, 13 yaitu hari tasyrik. Punya kecukupan uang untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari. Katakanlah kita punya kebutuhan sehari 200.000, maka 4 hari berarti kita punya uang 800.000. Kemudian di waktu yang bersamaan kita punya sisa uang yang bisa untuk membeli hewan kurban, maka itulah yang dianggap mampu. Pertanyaannya, batasan minimal untuk hewan bisa dikurbankan itu bagaimana? Karena itu terkait dengan harga. Maka mari kita hitung Bapak Ibu Sedoyo. Ummu Kursin mengatakan bahwa seseorang boleh berkorban dengan yang jantan ataupun betina. Kita tahu Bapak Ibu Sedoyo, betina itu lebih murah dari yang jantan. Betina lebih murah dari yang jantan. Jadi perhitungan pertama boleh betina. Yang kedua dari Ummu Bilal, Rasulullah bersabda, "Dhahu bil jada'i minad dha'ni fa innahu jaisun." Berkurban dengan kambing atau domba, kambing domba. Bil jada'i minad dha'ni itu berarti wedhus gembel kalau bahasa kita. Fa innahu jaisun, maka itu diizinkan. Dan jada'i itu di bawahnya musina, berarti umurnya itu 6 sampai 7 bulan. Itu sudah boleh. Wedhus gembel, betina, umur 6 sampai 7 bulan. Kalau ditanyakan ke penjual enggak sampai 1 juta. Artinya kalau kita punya uang sejumlah kebutuhan kita 4 hari. Misalnya kebutuhan kita 200.000 maka 800.000 dan punya sisa uang 1 juta yang tidak dipakai oleh kita, maka kita terkategorikan orang yang mampu. Yang jika kita tidak berkorban, maka Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang diberi kelonggaran, fala yuddahi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabana musholana, maka jangan dekat-dekati musolaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita membuat keputusan terbaik sehingga kita termasuk orang yang mampu beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antaranya adalah zikrullah, bertobat, kemudian bersedekah sebanyak-banyaknya, dan puncaknya tanggal 10 kita melaksanakan udhiyah atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Demikian Bapak Ibu Sedoyo kajian kita hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.